Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Balik lagi di konten podcast harian Kandar. Jadi di podcast kali ini, Kandar akan sharingkan beberapa cara untuk menghadapi masalah agar cepat selesai. Menghadapi masalah adalah hal yang pasti dihadapi oleh semua manusia. Setiap orang yang hidup di dunia ini pasti akan menghadapi suatu masalah. Namun, masalah yang dihadapi setiap orang berbeda-beda. Berat ringannya suatu masalah pun tidaklah sama. Penilaiannya dalam suatu masalah pun tergantung dari sudut pandang masing-masing orang. Saat suatu masalah terasa ringan bagi seseorang, bisa jadi masalah tersebut akan berat bagi orang lainnya. Masalah yang hadir harus disikapi dengan bijak. Sebagai manusia, kita harus percaya masalah yang diberikan sudah sesuai dengan kapasitas diri kita. Maka, janganlah berputus asa ketika ada masalah yang menerpa kita. Agar masalah dapat diselesaikan dengan kepala dingin, yuk tonton video ini sampai habis. Karena di video kali ini, Kandar akan sharingkan beberapa cara untuk menghadapi masalah agar cepat selesai atau bisa diselesaikan dengan kepala yang dingin. Ini adalah beberapa caranya. Cara yang pertama, ketahui akar permasalahannya. Pernahkah kamu mendengar kata akar permasalahan? Untuk menyelesaikan suatu masalah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengetahui penyebab masalah tersebut muncul. Dengan begitu, kita jadi fokus masalah mana yang menjadi fokus untuk diselesaikan. Dan kita dapat mengambil langkah yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, mengetahui akar permasalahan dapat mencegah masalah yang sama untuk muncul di kemudian hari. Cara yang kedua, tenangkan diri sebelum mengambil keputusan. Keputusan yang diambil saat keadaan hati sedang kacau, biasanya hanya akan mendatangkan penyesalan di kemudian hari. Saat ingin menyelesaikan masalah, kita perlu menenangkan pikiran sebelum mengambil keputusan penting. Dengan begitu, kita dapat menganalisa apakah keputusan yang kita ambil tersebut benar atau tidak. Cara yang ketiga, berpikir objektif. Berpikir objektif yang dimaksud di sini adalah melihat keseluruhan dengan berbagai sudut pandang. Jangan sampai masalahmu semakin rumit karena keputusan yang kamu ambil hanya sepihak atau bahkan dari egomu sendiri. Carilah win-win solution yang menguntungkan bagi semua orang yang terlibat dalam masalahmu. Cara yang keempat, gunakan pemikiran sebab dan akibat. Ketika hati sudah tenang, maka kamu akan mempertimbangkan untuk memilih opsi terbaik yang akan diambil. Dalam proses pertimbangan tersebut, gunakanlah sistem berpikir sebab dan akibat di semua pilihan yang akan diambil. Contoh, jika saya menegur dengan tegas, maka persahabatan akan terganggu. Atau jika saya menegur dengan halus, maka kesalahan yang sama akan terulang. Dengan pemikiran sebab dan akibat, maka kamu akan menemukan pilihan yang terbaik dalam menyelesaikan suatu masalah. Cara yang kelima, mintalah pendapat dari orang lain. Jangan malu-malu untuk meminta pendapat dari orang lain, seperti teman dekat, orang tua, atau pasangan. Dengan begitu, kamu bisa mempertimbangkan apakah keputusan kamu ini sudah baik atau belum. Di sisi lain, bisa saja orang lain memberikan pilihan yang lebih tepat. Namun, kamu harus tetap berhati-hati. Bisa jadi pendapat orang lain malah membuatmu berputar-putar pada pilihan yang ada. Pilihlah tempat berbagi yang terbaik sesuai dengan masalah yang ingin kamu selesaikan. Cara yang keenam, jangan membuat masalah semakin rumit. Terkadang masalah yang kita hadapi tidaklah sulit. Namun, karena emosi tidak terkontrol, masalah ringan bisa jadi rumit. Jadi, saat menghadapi masalah, kendalikan emosimu dan sabar. Jangan membuat masalah semakin rumit dengan emosi yang tidak terkendali. Tetap tenang, tidak panik, dan selesaikanlah masalah tersebut dengan kepala dingin. Cara yang ketujuh, menerima kesalahan. Salah satu hal tersulit dalam menyelesaikan masalah adalah mengakui kesalahan sendiri.
Tidak jarang masalah yang kita selesaikan berkaitan dengan ego sendiri. Maka dari itu, belajarlah untuk berlapang dada dan menerima jika memang masalah tersebut muncul karena pribadi kita yang tidak terkontrol dengan baik. Setelah mengakuinya, minta maaflah kepada orang yang terkait. Dengan begitu, masalah dapat teratasi dengan lebih cepat. Cara yang kedelapan, tetaplah berpikiran positif. Mungkin mudah untuk dikatakan, namun sulit untuk mempertahankan pikiran positif kita. Berpikir positif akan memberikan aura positif pula pada lingkungan sekitar kita. Dengan begitu, kita dapat mengambil keputusan sebaik mungkin. Cara kesembilan, monitor dan evaluasi. Ketika cara menghadapi masalah sudah ditemukan dan dieksekusi, hal lain yang harus kita perhatikan adalah memonitor progres dari solusi tersebut. Jika pada perjalanan kamu menemukan banyak kejelekan, maka evaluasilah kembali keputusanmu sebelum terlambat. Dengan begitu, kamu dapat mengantisipasi masalah agar tidak bertambah rumit. Cara yang ke-10, ambil hikmah dari setiap masalah. Setiap masalah yang dihadapi pasti memiliki manfaat di dalamnya. Saat menghadapi suatu masalah, jangan berlama-lama dirundung kesedihan dan merasa stres berat. Cobalah untuk mencari keuntungan dalam setiap masalahmu. Dengan begitu, kamu dapat memaksimalkan keuntungan tersebut. Di sisi lain, kamu dapat menghadapi masalah dengan pikiran yang lebih positif.